What the dog doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di kegiatan jurnalistik hari ini itu ada yang menarik nih, gak kayak biasanya kita ekskul di kelas. Nah, sekarang di perpustakaan dengan banyak inian baru nih, kayak furniture baru. Nah, sebelumnya perkenalan diri dulu. Aku Hanum dari jurnalistik menjadi MC, dan di sini aku nggak sendirian, aku bersama Sahara saya sebagai menjadi moderator. Ya, Nah, halo semuanya. halo. Halo. Nah, jadi di sini tuh ada yang spesial karena kita kedatangan bintang tamu, yaitu alumni SMN 100, yaitu Kak Sabrina Purwasantiana. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabrina Purwasantiana. Teman-teman biasanya panggil aku Sabrina, atau di kampus aku biasa dipanggil Sabir. Aku merupakan alumni SMA 100 Jakarta yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Seperti itu. Beri tepuk tangan ya teman-teman. Nah, Kak Sabrina ini kan dia dari UPNVJ dan Hubungan Internasional. Terus dia tuh memiliki banyak prestasi-prestasi yang bisa dibacakan oleh Sahara. Baik, terima kasih. Biografi Sabrina Purwasantiana. Beliau menempuh di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan memilih jurusan Hubungan Internasional. Beliau menjadi delegasi terbaik di Dewan UN Women dalam model United Nations Environment 5.0. Beliau juga menjadi finalis top 10 kompetisi membawa berita terbaik di M Radio Week. Aktif menjadi news anchor of 5 TV UPNVJ, yaitu menjadi host in 5 news program, script writer in 5 news program, ikut serta dalam kepanitiaannya juga loh, seperti FPCI chapter UPNVJ sebagai pembawa acara dan menulis naskah, Ironman 6.0 by Himani UPNVJ sebagai pembawa acara, serta PKKMB Visit 2024 sebagai moderator narasumber. Kak Sabrina, bidang profesionalnya ialah public speaking, pembawa acara, berorganisir acara dan tugas, manajemen tugas dan proyek penyiaran, dan pembawa acara program TV. Nah, itu dia teman-teman prestasi-prestasi yang udah diraih sama Kak Sabrina ini. Keren banget gak sih? Gimana nih teman-teman? Keren gak? Keren! Nah, kira-kira sampai ini kita bakal tanya jawab sedikit mengenai pendidikannya Kak Sabrina ini. Boleh ditanya ke sekarang. Baik, terima kasih pada MC atas waktu. Baik, teman-teman, para hadirin semuanya, perkenalkan saya Siti Sarah Uladinda sebagai pembawa acara kali ini. Nah, kami akan menanyakan kepada Kak Sabrina bagaimana menjadi reporter terbaik dan motivator yang mudah dan menyenangkan. Ya, Sabrina, Kak Sabrina. Halo, salam kenal. Kemudian saya akan menanyakan seputar tentang pendidikan Kak Sabrina terlebih dahulu mengenai kenapa kakak memilih jurusan hubungan internasional. Oke, baik teman-teman, sebelumnya izin perkenalkan lagi ya, kalau saya merupakan alumni dari SMA 100 Jakarta yang saya menempuh pendidikan di jurusan MI-EPA atau adalah MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebetulnya kalau misalkan kita hubungkan dengan program studi hubungan internasional, ini tidak relevan ya, karena sangat-sangat berbanding terbalik. Tapi teman-teman, alasan saya memilih jurusan hubungan internasional karena saya memiliki kemampuan yang perlu saya kembangkan lebih lanjut, yaitu adalah kemampuan public speaking. Nah, menurut saya kalau kita beranjak ke dunia sosial, ilmu sosial dan politik, kita bisa melihat dari perspektif yang sangat beragam. Kalau ternyata public speaking itu sangat kompleks. Dan terlebih lagi kalau di hubungan internasional, kita bisa melihat itu dari sudut pandang sejarah internasional, geopolitik, dan keamanan global. Kebetulan saya juga waktu menjadi siswa seperti teman-teman di sini, saya juga merupakan siswi yang unggul dalam bidang sejarah waktu itu. Bisa tanyakan sama Bu Grace ya, makanya menurut saya ketika saya beralih dari MIPA ke hubungan internasional yang ranahnya sangat-sangat sosial hukum, saya tidak begitu kaget karena itu merupakan bidang yang saya sukai seperti itu.
suatu universitas pasti tidak asing dengan yang namanya PKKMB ya. Kita tidak asing yang namanya dengan PKKMB atau ospek. Waktu itu kebetulan saya menjalani ospek di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di situ ada semacam parade KSM atau Ormawa, dan pandangan saya itu tertarik sama KSM yang namanya 5TV. Kenapa demikian? Karena di sana kita terdapat banyak program. Pertama, kalau di 5TV sendiri kita punya 5 divisi utama. Yang pertama dari reporter, news anchor, MCR, campers atau camera person, dan editor. Nah, karena saya memiliki sebuah konsep dan tujuan utama untuk mengembangkan public speaking saya beralih kepada news anchor. Kenapa sih Kak? Kenapa nggak reporter? Reporter dan news anchor adalah hal yang berhubungan. Jadi sebenarnya kenapa saya lebih menekuni ke news anchor? Karena saya melihat kalau di news anchor kita bisa mengembangkan suatu kemampuan saya lebih efektif. Begitupun dengan reporter. Saya juga memiliki beberapa kali pengalaman di bidang reporter, dan juga teman-teman saya juga banyak yang reporter, jadi kita bisa saling tukar ilmu gimana sih caranya kalau kamu turun di lapangan meliput narsum. Waktu itu juga teman-teman sebagai informasi, 5TV UPN Veteran Jakarta tahun kemarin sempat mendapatkan kesempatan menaruh kameranya di samping kamera Bapak Joko Widodo hanya di 5TV UPN Veteran Jakarta. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat lebih langsung dan meliput lebih langsung bagaimana situasi, kondisi atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada tentang pendidikan kata buku. Sampai situ kita akan menanyakan mengenai keahlian kakak ya di bidang wawancara, misalnya menjadi reporter. Topik yang paling kakak suka sama kakak mewawancarai orang-orang itu sebenarnya apa? Ya, baik. Ketika saya mewawancarai orang, sebetulnya waktu itu ini berhubungan dengan program. Teman-teman bisa di searching di YouTube 5TV UPN Veteran Jakarta. Saya tuh pernah mewawancarai Direktur Utama PLTS Terapung Cirata yang ada di Purwakarta. Pada saat itu suatu kehormatan ya untuk saya seorang mahasiswi bisa mewawancarai Direktur Utama dari PLTS Terapung Cirata yang merupakan PLTS terbesar di Pulau Jawa, gitu ya. Kemudian itu adalah topik favorit saya. Kenapa sih menjadi topik favorit saya? Karena yang pertama narasumbernya masih muda, jadi sebenarnya gap antara saya sebagai mahasiswi yang waktu itu title sebagai pewawancara dengan Direktur Utama yang saat itu menjadi narasumber itu tidak terlalu jauh gapnya. Kalau misalkan kita dengan yang senior, pasti kan ada gap antara bahasa yang disampaikan. Nah, karena dia masih muda dan sangat asik banget gitu ya, jadi menurut saya itu adalah hal yang sangat membantu karena saya bisa taking notes beberapa kata-kata yang mudah dipahami oleh generasi di zaman sekarang. Seperti itu palingnya. Yang kedua, waktu itu waktu saya pergi ke Purwakarta mewawancarai Direktur Utama PLTS Terapung Cirata, saya itu sekalian melihat secara langsung PLTS bertenaga surya terbesar di Asia Tenggara dan Pulau Jawa waktu itu secara langsung, dan ditemani dengan orang terhormat waktu itu ya, yaitu dengan Direktur Utama yang merupakan suatu kebanggaan dari saya sendiri ya, karena saya bisa langsung berhadapan dengan beliau seperti itu. Tadi kan pertanyaan mengenai topik favorit kakak, tapi di balik itu ada nggak tantangan terbesar kakak pas menghadapi menjadi reporter? Oke, tantangan terbesar kan jadi reporter sebetulnya adalah jadwal yang bentrok. Teman-teman perlu diketahui, kita itu biasanya bisa menjadi terbiasa dengan pewawancaraan kalau kita sering terjun ke lapangan ya. Itu yang pertama. Ketika itu tantangan terbesar saya adalah jadwal saya waktu itu padat banget. Kenapa bisa dibilang padat? Karena waktu itu saya aktif untuk menjadi kepanitiaan yang lain, saya juga aktif mengikuti lomba, sehingga waktu itu saya tidak sempat untuk menguasai skrip. Jadi kan sebelum kita turun ke lapangan kita harus diberikan skrip dulu ya, skrip untuk bagaimana kita pertanyaan-pertanyaan ke narasumber tersebut saya kurang menguasai, sehingga saya itu baru menguasai membaca skripnya itu ketika perjalanan ke Purwakarta yang dimana masih kurang lebih 3 jaman. Alhamdulillah gitu ya, karena mungkin sudah terbiasa turun ke lapangan, 3 jam adalah waktu yang cukup untuk saya supaya menguasai skrip yang disampaikan oleh scriptwriter dari 5TV UPN Veteran Jakarta, sehingga saya menguasai dalam 3 jam
dan akhirnya bisa terbitlah di video YouTube, bisa di searching langkah Indonesia menuju net zero emission. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk pertama kali kakak terjun ke dalam dunia wawancara reporter itu pasti kan kadang suka nervous atau gugup ya. Gimana caranya biar kita bisa menangani itu? Oke, pertanyaan umum sebetulnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman lainnya ketika bertanya bagaimana cara mengurangi gugup ketika kita terjun langsung ke lapangan. Kalau dari saya pribadi, yang pertama adalah kalian harus sering-sering turun lapangan, sering-sering berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, sering-sering untuk melatih pertanyaan yang dilontarkan ke narasumber. Kenapa demikian? Karena kalau kita dihadapkan dengan kasus yang tidak terduga, misalnya, ya Sabrina gimana dong narasumbernya tiba-tiba minta ganti tempat, kamu harus gimana? Kamu harus penyesuaian lagi. Nah, kita sebagai reporter atau sebagai pewawancara diperlukan yang namanya adaptasi cepat ketika ada perubahan suatu kondisi. Kenapa demikian? Karena narasumber tidak mau tahu reporternya mau gelagap-gelagapan, reporternya mau gugup, karena hasilnya tidak akan bagus di kamera ya kalau kita gugup. Nah, caraku biasanya aku menghafalkan, bukan menghafal ya, memahami konsep besar dari pertanyaan yang akan ditanyakan. Biasanya itu tidak usah menghafal, nanti akan mengalir sendiri itu ya. Yang pertama adalah memahami konsep besar suatu konsep pertanyaan yang akan dilontarkan itu pertama. Yang kedua adalah kita harus mengetahui background narasumbernya. Jadi teman-teman yang sekiranya nanti main jadi reporter, kita harus mengetahui nih background dari narasumber seperti apa. Karena kita harus tahu nih karakteristik narasumbernya berdasarkan background dia. Seperti itu. Yang ketiga, gugup itu adalah hal yang biasa. Perbanyak latihan, kemudian perbanyak turun lapangan, sehingga nervous itu lambat laun akan berkurang seiring berjalannya waktu. Berarti itu juga termasuk langkah-langkah untuk mempersiapkan wawancara juga ya? Betul, betul banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang bikin kakak tertarik sama wawancara. Oke. Yang bikin aku tertarik dengan wawancara, pertama yang paling common adalah kita berkesempatan untuk bertemu dengan narasumber yang terkenal, narasumber yang terhormat. Narasumber yang terhormat di aku itu adalah yang tadi ada Direktur Utama PLTS Trakum Cirata, yang mana saat itu beliau sedang menerima kunjungan dari Menteri Keuangan ya, waktu itu juga Menteri Perpajakan dan mahasiswa dari Monash University. Di mana saat itu merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa mewawancarai beliau di tengah kesibukannya gitu ya. Dan tidak semua orang bisa mewawancarai beliau gitu. Makanya saya sangat tertarik untuk ke bidang perwawancaraan ini karena kita bisa bertemu banyak orang penting. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa bertemu banyak orang-orang dengan latar belakang ilmu yang berbeda, sehingga menambah pengetahuan kita di bidang jurnalistik juga dan melatih kemampuan public speaking kita. Terus yang ketiga, tidak lain tidak bukan adalah menambah portofolio saya gitu ya. Karena kan kalau kita sebagai orang kuliah biasa itu nyari portofolio. Dengan kita mewawancarai narasumber seperti itu ya, dengan kita mewawancarai orang-orang, itu bisa menambah portofolio kita karena ada output yang seperti saat ini sedang di-record. Yang kedua, bisa menambah koneksi juga seperti itu. Makanya saya ingin lebih seperti tertarik kepada dunia jurnalistik dan perwawancaraan karena itu sesuai dengan bidang dan minat saya seperti itu. Jadi kalau misalnya setiap kakak selesai wawancara juga seperti yang pertama itu, aku merasa gak kalau misalnya kakak mengemukakan dengan kakak terhadap suatu hal yang saat diwawancara itu tuh langsung berbeda. Betul banget, berbeda. Karena sebagai contoh, waktu itu saya itu mewawancarai beliau, saya bertanya apakah PLTS ini ya, ini kan PLTS pembangkit listrik tenaga surya, itu bisa mengganggu PLTS ekosistem yang ada di bawah air, karena namanya juga adalah PLTS terapung Cirata. Artinya adalah PLTS yang dipasang terapung gitu ya di atas air yang berlokasi di Cirata Purwakarta gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya waktu itu adalah apakah waktu itu PLTS terapung ini itu mengganggu ekosistem yang ada di bawahnya karena dipasangnya di atas air seperti itu ya. Jawabannya adalah tidak ternyata. Justru malah memperbaiki. Karena
dari yang saya jadi tahu, oh awalnya saya kira itu mempengaruhi loh kesehatan dari ekosistem yang ada di bawah air, ternyata nggak mempengaruhi karena ada sistem sirkulasinya, ada sistem teknologi tertentu yang bisa mengatur sistem oksigen untuk biota bawah di perairannya seperti itu. Itu yang membuat saya tertarik dan akhirnya oh iya, pandangan saya jadi berbeda nih setelah mewawancari beliau. Kalau misalnya kita balik ke mengenai tentang biografi K1-nya terlebih dahulu, yaitu tentang PKKMB Fisik 2004 ya, sebagai moderator dan narasumber. Itu bagaimana sih Kak jalannya acaranya itu seputar simulasinya? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa karena jarang ditanyakan orang. Waktu itu uniknya adalah saya menjadi moderator di hari kedua PKKMB Fisik UPN Veteran Jakarta, atau bahasa gampangnya adalah ospek ya teman-teman. Nanti kalau sudah kuliah pasti akan melaksanakan ospek. Saya berperan dan bertugas sebagai moderator itu sebuah kehormatan juga karena saya bisa mendampingi 3 mahasiswa berprestasi fisik UPN Veteran Jakarta. Di situ acaranya dibilang sangat luar biasa karena saya mendapatkan banyak ilmu. Karena dari 3 yang saya undang itu, teman-teman kalau tahu ada model, ada yang lolos di ISMA. ISMA kalau teman-teman tahu adalah beasiswa ke luar negeri, dan lagi adalah juara pencaksilat. Dari tiga bidang media yang berbeda, saya jadi mengetahui oh ternyata di samping kita kuliah, kita bisa mengejar prestasi loh, kita bisa mengejar keberhasilan, kita bisa mendapatkan pencapaian yang berbeda-beda. Nah pada saat itu saya menjadi moderator yang dihadiri oleh kurang lebih 1.000 peserta di UPN Veteran Jakarta, karena kan di UPN Veteran Jakarta itu istilahnya banyak fakultas, banyak prodi gitu ya, dan per prodi itu mahasiswanya banyak. Jadi menurut saya itu suatu tantangan juga, challenge, karena dihadiri dan ditonton oleh kurang lebih 1.000 mahasiswa baru. Sebagai motivasi bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dengan kesibukan organisasi seperti itu ya. Karena kesibukan wawancara ini kan tergolong dalam kesibukan organisasi saya sebagai bagian dari 5TV. Yang pertama adalah pastinya kita harus mengetahui prioritas utama ketika kita kuliah. Gitu ya teman-teman. Saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau ketika Anda kuliah, jangan lupakan kewajiban utama Anda, yaitu adalah belajar dan mengerjakan tugas Anda gitu ya. Nah, biasanya saya itu membuat jadwal di mana dan kapan saya harus belajar mengerjakan tugas saya. Terlebih saya adalah mahasiswa jurusan hubungan internasional yang perlu banyak deep down untuk membaca, perlu banyak deep down untuk mengetahui sejarah-sejarah internasional. Yang menurut saya itu takes time banget ya untuk belajar. Saya harus menjadwalkan itu. Yang kedua, saya menjadwalkan nih kapan saya harus mengiyakan jadwal wawancara dari 5TV. Nah, kebetulan alhamdulillah di 5TV itu sangat memanusiakan anggota-anggotanya. Karena jadi kita punya kalender, di mana kalender itu anggotanya dipersilahkan untuk istirahat. Dia bisa memilih jadwal mana dia mau rehat. Terserah rehatnya mau kita pakai untuk magang, kita mau rehatnya dipakai untuk belajar, dan rehatnya kita mau pakai untuk quality time, terserah. Tapi setelah itu kita diberikan jadwal juga kapan-kapan aja kita harus melakukan kewajiban kita sebagai bagian dari organisasi gitu. Makanya ketika tanggal itu tiba, kita diharapkan sudah menyelesaikan tugas-tugas kita sebelum waktunya sudah ditentukan. Gitu kalau aku. Jawabannya Kak Sabina mungkin bisa menjadi motivasi bagi para hadirin semuanya ingin menjadi Kak Sabina ya. Saya akan mengambil pertanyaan lagi dari Kakak mengenai profesional Kakak sebagai
Waktu itu memang gugup awal-awal ya SD, karena memang saya suka ya kalau ngomong di depan umum. Karena menurut saya ngomong di depan umum, di depan banyak orang adalah sebuah challenge. Kenapa? Karena saya merasa keren aja bisa seperti itu. Sebenarnya itu dari situ ya, itu lucunya kayak gitu. Saya merasa keren kalau misalkan saya bisa berbicara di depan banyak orang. Karena kayak nggak semua orang bisa. Waktu saya pikirnya kayak gitu, nggak semua orang bisa loh kayak gue. Kenapa gue nggak bisa membanggakan itu? Itu dari situ SD, apalagi SD itu kan ini ya banyak anak-anak yang masih malu-malu untuk nari jaipong aja masih malu-malu, untuk nyanyi masih malu-malu. Saya berpikir kayak kenapa saya nggak berani, kenapa saya nggak mencoba untuk different than others gitu loh, kenapa saya untuk nggak berani menonjolkan bakat saya di bidang ini. Akhirnya saya memberanikan diri, kemudian terbawalah sampai SMP, terbawalah sampai SMA. Di SMA ini juga saya juga lumayan berkecimpung di dunia public speaking, dan sampai saat ini saya di kuliah saya masuk ke dalam organisasi yang berhubungan dengan bidang public speaking juga, yaitu lebih ke arah broadcasting. Nah sebetulnya untuk awal-awal tentu saja gugup banget, dan itu sangat wajar. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau teman-teman merasa kak aku gugup banget kalau aku mulai bicara di banyak orang, it's okay because it's normal gitu ya. Sebenarnya hal yang bisa aku sampaikan dan tips yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman yang gugup dalam public speaking adalah perbanyak latihan gitu. Kenapa dibilang perbanyak latihan? Karena kalau kalian tidak latihan, kalau kalian tidak memberanikan diri, itu tidak akan bisa. Aku pun juga sampai saat ini juga belum bisa dikatakan sebagai expertise di bidang public speaking, karena aku pun beberapa kali ngomongnya masih terbata-bata. Tapi itulah namanya proses, itulah namanya belajar, itulah yang namanya kita learning by doing gitu ya. Kita harus berani untuk mencoba supaya apa? Kita bisa belajar kesalahannya tidak terulang lagi ke depannya, seperti itu. Kuncinya banyak belajar dan ya udah learning by doing aja gitu. Kakak wawancara ini apa seperti apa cita-cita yang tidak ada kaitannya dengan lain? Betul, ada, yaitu adalah apoteker. Ini ya FYI teman-teman, dulu aku waktu masih jadi siswa nih di sini, dulu kan aku kenapa nggak mendalami itu aja daripada kita buat waktu untuk mencoba di hal-hal yang tidak jelas gitu ya, yang jelas-jelas kayak kamu udah 4 kali ketolak. Akhirnya ya udah kita coba gali jurusan lain, bertemulah hubungan internasional, karena aku merasa hubungan internasional adalah tidak yang aku suka, karena aku suka sejarah internasional, aku suka ngomong gitu ya, terus aku suka yang hal-hal yang berbau bahasa Inggris gitu ya. Terus kayak menurut aku itu adalah challenge tersebut, masih masih berantakan sekarang. Itu adalah challenge bagi aku, makanya aku belajar hubungan internasional yang saat ini berada di bawah naungan Visip UPN Jakarta. Di sana aku ketemu dengan organisasi atau kelompok studi mahasiswa yang bernama 5TV. Aku masuk deh di 5TV gitu. Keren banget ya Bang. Sebelum menjadi reporter Semarang, sebelumnya kakak bercita-cita sebagai apoteker. Iya betul, kan jauh ya biasanya tuh ya. Seperti itulah hidup. Waktu itu ada kakak suka dari SMA kan kayaknya apoteker. Terus tiba-tiba kakak jadi maksudnya di Iya. Tahu nggak sih? Kamu tahu nggak ada CGPS? Ya kan, kampus Gostusco. Aku sempat gak mau datang ke sini karena kayak gimana ya, pandangan dulu ngeliat aku. Padahal udah keluar-keluar nih. Aku adalah calon mahasiswa apoteker. Aku adalah calon mahasiswa farmasi. Tapi at the end, gue HI gitu. Aku kayak mikir betul kayak apalagi gimana ya perasaan Bu Aat ngeliat anaknya gagal waktu misalnya gitu. Apalagi dulu aku sama gue tuh gini banget gitu kayak, wah coba ini ya dari apa ya, aku mau untuk berfarmasi, ini aku bakal apoteker. Terus ujungnya aku masuk HI dan sekarang jadi reporter dan ya saya gitu. Terus itu kan berlawanan banget. Waktu itu sih adaptasinya besar gitu ya. Besarnya kenapa? Karena ini waktu kita sekolah ketemu Bu Tika nih, guru biologi, ketemu Bu Aat, guru kimia, ketemu Pak Imron, guru fisika, kita berkutat nih dengan banyak rumus. Terus pas kuliah, kok gue gak ngitung ya, kok gue malah membaca tulisan bahasa Inggris kuno yang tulisannya tentang Amerika, Perang Dunia II, Perang Dunia I gitu kan. Terus tentang sejarah geopolitik yang dimana waktu itu sebagai mahasiswa baru aku sempat ketinggalan gitu ya. Aku sempat kayak kok isinya orang speaking semua ya. Dulu waktu aku zaman sekolah kayaknya yang paling bagus sama dulu, aku merasa kayak gitu.
Sekarang ketika kita masuk ke dunia baru, oh ternyata FISIP adalah rumah bagi orang-orang yang jago speaking. Nah itu aku JPR. Terus itu banyak tuh, itu salah satu adaptasinya. Yang kedua CGTS. Terus aku kayak, Sab dateng gak nanti CGTS gitu, kan lu UPN VJ nih, lo negeri gini-gini. Iya gue negeri, cuman kan gimana ya rasanya gue menanggung malu karena gue gak mendapatkan jurusan yang gue mau. Sedangkan teman-teman yang lain dapatin jurusan yang mereka mau di top 10 PTN, sedangkan gue gak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya dilema besar banget waktu itu ya. Cuman sampai aku gak mau datang CGTS waktu itu, aku gak mau ketemu Bu Aan, aku gak mau ketemu Pak Jumadi waktu itu, karena Pak Jumadi kan gue udah kayak aku gak mau ketemu siapapun, kayak aku tuh ngerasa kayaknya aku gak worth it deh masuk ke kelas lagi, aku gak worth it deh untuk datang ke SMA CP lagi. Tapi ternyata lambat laun nih sampai sekarang, oh inilah alasan Tuhan ngasih aku di mana, di HI. Kenapa? Aku bisa explore banyak hal. Teman-teman bisa dikepoin ya IG aku di Sabrina Purwalian. Aku disitu banyak banget mewawancarai direktur utama. Terus selain itu aku juga pergi ke banyak tempat di PIK waktu itu ya, PIK Riverside. Itu aku meneliti di balik tembok PIK itu ternyata oh ada nih realitanya yang ternyata tidak sesuai dengan yang media tampilkan. Aku belajar untuk jadi MC, aku belajar untuk jadi moderator, aku belajar untuk ikut lomba yang akhirnya mencapai top 10 finalis terbaik. Aku juga jadi delegasi terbaik di UN Women, di UN Women itu ya, dalam MUN, Model United Nation. Jadi teman-teman kalau misalkan ada Model United Nation yang nggak tahu, itu adalah simulasi PBB. Aku merupakan salah satu delegasi terbaik di Council UN Women, dan itulah jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Ini loh Sabrina, kamu saya taruh di sini karena kamu bisa berkembang di sini. Coba kalau misalkan saya taruh kamu di apoteker, di farmasi, apakah kamu bisa berkembang seperti sekarang? Belum tentu. Gitu. Pembelajaran yang diambil, moral of the story adalah kita harus bersyukur dan percaya apa yang Tuhan kasih itu ada jalan baiknya. Gitu. Terima kasih Kak untuk semua jawabannya. Mungkin kita beri aplaus terima kasih kepada Kak. Kalau sudah pertanyaan yang saya berikan kepada Kakak, mungkin dari para hadirin ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada Kak Sabrina. Teman-teman yang udah dengerin nih banyak banget kan tadi Ya, jawaban-jawaban yang Kak Sabrina tuh udah sampein. Prestasi-prestasi beliau juga banyak banget kan. Teman-teman ada yang kepo lagi nggak sih mengenai beliau? Kak Sabrina ini mau nanya sesuatu gitu? Ya, mengenai Boleh langsung tentang ditanyakan pendidikan, oleh Kak Sabrinanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Salih. Saya mau nanya juga. Ya, Salih ya namanya. Iya. Oke, Salih. Pesan kakak apa yang disampaikan untuk pada anak-anak kita nih, seumuran kita yang khususnya tertarik sama bidang media dan hubungan internasional itu, Kak. Oke. Wah, ini menarik banget ya, karena jujur ya teman-teman, media broadcasting itu luas banget. Kita kalau di aku ya, nanti kalian kuliah insya Allah di UI itu ada di UI gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di kita nanti, kalau di UPN VJ, terutama di FISIP, kita tuh banyak ada 5 TV yang berkotak di dunia pertivian, broadcasting dan jurnalistik. Ada 45 Radio, ada FOP atau Frame of Photography, ada lagi tuh FPCI, dia itu biasanya organisasi atau KSM yang lekat kaitannya dengan hubungan internasional dan lain sebagainya. Nah, pesan aku untuk teman-teman yang pengen menggeluti di bidang broadcasting, tentu saja sangat-sangat seru. Aku berharap aku bisa nunjukin apa yang sudah aku lakukan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun di dunia broadcasting, ketemu banyak narasumber, ketemu banyak pewawancaraan, melakukan banyak wawancara, melakukan hosting, gimana caranya kita garitek terus di depan kamera, karena jujur menjadi host itu bisa sebuah challenge ya. Kenapa challenge ya? Waktu itu syuting di Purwakarta, panas banget, dan host tidak boleh bad mood, tapi harus juga menghafal skrip. Itu gimana caranya? Itu challenge banget buat saya juga ya. Merupakan kegiatan yang baik. Terus juga buat teman-teman nih, jangan menganggap kalau jurnalistik atau broadcasting itu sesuatu bidang konyol. Kenapa konyol? Kan banyak orang yang menganggap itu hal konyol, lu cuman udah ngomong aja di depan, terus lo scripting, lo ngapain. Tapi ternyata teman-teman, bidang jurnalis itu seluas itu. Teman-teman bisa ke berbagai ranah kerja. Sebagai contoh, kating-kating aku nih saat ini banyak yang saat ini sedang magang di SCTV, di
okezone.com, terus ada KLY, ada video.com. Bahkan cutting aku tuh ada yang menjadi kameramen untuk merekam. Tahu presenter Hanum kan, Hanum yang rambutnya pendek yang cantik itu yang merekam adalah cutting aku dari Vice TV. Jadi teman-teman, itu adalah luas banget dan gajinya juga besar. Jadi teman-teman jangan pernah meremehkan suatu bidang, karena siapa tahu giliran kamu nantinya itu. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kak Sabrina? Ada yang bertanya nggak teman-teman? Nadifa boleh tanya. Oke, jadi perkenalkan semuanya, nama aku Nadifa. Di sini aku mau nanya ke Kak Sabrina, nih bagaimana cara menjaga profesionalisme ketika menghadapi narasumber yang memberikan informasi sensitif ataupun sulit? Oh iya, oke, good question. Karena ini adalah hal yang sangat sering aku hadapi, gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, aku biasanya at first gitu ya, waktu aku baru awal-awal masuk dan melakukan reportase atau wawancara, biasanya kadang suka ketemu narsum yang ngalor ngidul. Misal gini, Pak, menurut Bapak sebagai pakar ini, gimana sih Pak menanggapi isu gini? Nanti dia bahannya tuh jawabannya kemana-mana, antar anak ke dokter lah, antar ini kemana-mana lah. Nah, tugas kita sebagai wawancara adalah cut di situ. Baik Pak, terima kasih, luar biasa. Terus berikan feedback. Tapi di situ kalau kita udah tahu narasumber kita jawabannya ngalor ngidul, menurut aku langsung ada di cut, cuma dengan cara yang sopan. Itu yang pertama. Yang kedua, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Luar biasa sekali ya teman-teman pemirsa di rumah. Kalau ternyata anaknya Bapak ini gini dan gini. Udah, itu ganti pertanyaan langsung. Buat pertanyaan langsung mengerucut kepada yang udah dituliskan di skrip gitu. Jadi biar si narasumber ini tahu arahannya gimana. Karena kan kalau kita punya narasumber yang orang tua biasanya ya gitu Nadifa, kalau kita punya narasumber yang orang tua, mereka kadang-kadang nggak sadar apa yang mereka ceritain itu ternyata oversharing gitu loh. Dan tugas kita sebagai perwawancara ini adalah untuk mengarahkan Bapak ini supaya apa? Supaya jawabannya mengerucut kepada yang kita tanyakan, seperti itu. Gitu Nadifa. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Kira-kira dari teman yang lain ada yang lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau kayak tentang pewawancaraan, reportase, jurnalistik dan lain-lain. Ada lagi nggak nih? Ayo Rari, tanya. Oke, perkenalkan nama saya Rizka Nazlaisha. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana sih Kak kalau seorang reporter itu dia mempersiapkan dirinya ketika di situasi itu yang resikonya itu tinggi. Kayak misalnya lagi ada tawuran atau gimana, terus mereka kan harus nge-report gitu kan. Itu gimana? Oke, ini pertanyaannya mungkin kalau untuk aku sendiri aku belum pernah merasakan di situasi yang crowded gitu karena kita itu masih di bawah naungan universitas ya, itu FISIP. Kita biasa tidak pernah diarahkan untuk langsung terjun ke lokasi pembantaian. Itu pembantaian sih, ke lokasi terjadinya apa namanya kerusuhan. Kenapa? Karena membahayakan. Biasanya yang seperti itu adalah reporter-reporter TV besar, TV nasional yang sudah profesional dan memiliki backingan hukum yang kuat. Sedangkan kalau kita kan masih mahasiswa ya, masih ditanggung oleh badan universitas. Jadi biasanya kalau ada topik, kita nih BTW guys, aku di Vice TV itu punya yang namanya korlit atau koordinator liputan. Dan biasanya dia itu adalah yang menentukan boleh atau enggaknya kita turun liputan. Misal gini, Kak aku mau ada topik nih, ada tawuran di sekian gitu. Terus ditanya, gimana kondisinya, kamu mau on the spot atau nanti tunggu 2 hari kemudian atau besoknya gitu yang udah mereda. Biasanya korlit itu akan meng-ACC apabila kita akan liputan sehari setelah kejadian. Kayak contoh aku pernah liputan di kebakaran Cakung, aku nggak langsung liputan di kebakaran Cakung, tapi aku liputan setelah apinya padam. Seperti itu biasanya kalau aku ya. Sehingga apa? Situasinya lebih terkondisikan, yang kedua tidak ada noise gitu ya. Terima kasih Kak. Sama-sama.
mau nanya juga nih Kak. Apa tuh? Kalau kan Kakak udah lumayan terjun banget nih ke dunia ini. Kira-kira impian Kakak selanjutnya gitu, pengen jadi apa? Oke, impian aku selanjutnya adalah sebenarnya aku nggak bohong ya guys, aku pengen banget jadi presenter, aku pengen banget terjun di dunia media televisi. Tapi kayaknya untuk saat ini aku pengen nyoba di dunia negotiating. Kalau di CV aku juga negotiating yang hubungannya dengan information gitu, yaitu tentang jurusan aku, yaitu hubungan internasional. Hubungan internasional itu kan erat kaitannya dengan diplomasi dan negosiasi. Aku pengen terjun ke arah situ, tapi nggak bohong ya, deep down in my heart aku pengen banget jadi presenter di TV nasional. Apalagi teman-teman aku tuh banyak ikut lomba ya, teman-teman aku tuh punya teman-teman dari berbagai universitas, mereka juga memiliki impian yang sama. Aku pengen dapet merasakan bekerja sebagai presenter di TV besar nasional. Teman-teman kalau lihat IG aku pernah nyoba jadi presenter di SCTV, backgroundnya doang sih BTW, itu yang nggak di record. Aku pernah mencoba itu dan ternyata menurut aku kayak enak banget ya jadi presenter di TV besar nasional gitu. Itu impian aku selanjutnya. Amin gitu ya. Nah, mungkin sekian aja sih pertanyaan dari Sahara dan juga aku dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Kak Sabrina atas sharing-sharingnya, atas jawaban-jawaban yang luar biasa keren sekali. Mungkin dari kita sekian aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari jawaban-jawaban Kak Sabrina tadi. Oke, terima kasih banyak yang udah mendengarkan semuanya. Dilihat dari aku, Hanum sebagai MC. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.